Everyone, welcome back with me Fadula, content creator edukasi, pengembangan diri dan positivity. Dan selamat datang di Ekyok, Excellent You Talks. Di episode hari ini, aku kedatangan 3 pemuda hebat Indonesia yang selalu mengembangkan dirinya dan selalu menyebarkan dampak positif ke lingkungannya. Nah, 3 orang ini sudah aku kenal dari beberapa tahun belakang, jadi aku tahu banget dia siapa dan apa yang sudah mereka perbuat untuk lingkungan sekitarnya. Nah, di episode hari ini aku senang sekali karena bisa ngobrol langsung sama mereka bertiga dan bisa mengupas mengenai project yang dia bawa dan projectnya apa sih dan apa yang dia berikan untuk lingkungannya melalui project ini. Mungkin kita langsung panggil aja, yaitu Lutfi, Vika, dan Moina. Halo Lutfi, Vika, dan Moina. Hai. Halo. Hey, rame. Wow, thank you sebelumnya udah mau hadir ya di Ekyok, Excellent You Talks malam ini. Jadi ini kita syutingnya malam guys, jadi kita masih happy, kita masih semangat walaupun habis menjalani hari-hari ini. Dan ya tentunya di sini Vika, Lutfi, dan Moina akan sharing nih mengenai pengembangan dirinya dan juga project yang mereka bawa untuk bisa memberikan dampak positif ke lingkungannya. Nah, mungkin teman-teman kan belum pada tahu nih siapa sih Lutfi, Vika, dan Moina dan di mana mereka kuliah dan apa yang mereka kerjakan. Jadi sekarang kita kenalan dulu. Oke, sekarang mungkin ke Lutfi dulu deh. Lutfi, ayo kenalan. Oke, halo teman-teman semua. Oh ya, ini BTW kamu punya panggilan khusus nggak nih untuk penonton kamu nih dulu? Incredible people. Oke, halo Incredible People. Kenalin, nama aku Luftansa Jetri Priansyah, biasa dipanggil Lutfi, dan di sini aku sebagai co-founder and CEO of WeLead. Jadi basically sehari-hari aku ngelola atau membawahi divisi terkait product management, terus talent management, lalu finance and legal. Nah, aku sendiri sekarang lagi berkuliah di Universitas Diponegoro dan aku mengambil jurusan akuntansi. Oke. Halo Lutfi. Jadi Lutfi ini dari akuntansi Undip dan jabatannya sebagai COO di WeLead. Oke. Next, kita ke Vika dulu. Halo Vika. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Vika Martia. Aku biasa dipanggil Vika. Sekarang aku jadi mahasiswi manajemen di Universitas Diponegoro dan current role aku sekarang di WeLead sebagai co-founder and CPO. Dan departemen aku ini partnership dan development, jadi ada strategic partnership, ada community engagement, business development, dan member success. Jadi secara garis besar, departemen aku ini berhubungan dengan pihak eksternal. Salam kenal semuanya. Oke, cool. Jadi Vika ini dari manajemen Undip ya, berarti, dan tadi Lutfi dari akuntansi. Dan next, kita ada Moina. Halo Moina. Udah perkenalan nih ke teman-teman. Oke. Halo semuanya, aku Moina Safi Kirana. Kebetulan beda dari 2 teman aku baru aja lulus nih dari Undip juga. Akhirnya lepas dari Undip. Iya, akhirnya lepas dari Undip setelah ya bisa dibilang struggle lah ya. Beberapa tahun ke belakang. Terus role aku di WeLead ini sebagai co-founder dan CMO. Jadi basically kerjaan aku adalah ngelakuin semua kegiatan marketing yang ada di WeLead kayak gitu. Oke, jadi Moina. Oke, ya jadi Moina ini dari manajemen perusahaan Undip ya, jurusannya kan kemarin. Betul. Dan ya alhamdulillah udah lulus dan sekarang di WeLead jadi chief marketing officer ya kalau nggak salah. Benar kan? Yes, betul. Yes. Betul. Oke, cool. Oke, jadi teman-teman kita udah kenal ya sama Moina, Vika, dan Lutfi, dan sekarang mungkin kita lanjut masuk ya lebih dalam lagi. Dan sebelumnya aku tuh tahu Moina, Vika, dan Lutfi tuh dari kita teman organisasi ya beberapa tahun yang lalu. Jadi walaupun kita nggak pernah kerja bareng langsung, tapi aku lihat banget nih kayak perkembangan dirinya dari Lutfi, Vika, dan Moina dari dulu mungkin awal kuliah dan sampai detik ini yang udah semester akhir dan Moina pun udah lulus. Jadi kayak udah banyak banget nih pengembangan diri dari mereka bertiga. Nah, di tahun terakhir ini kuliah, mereka tuh nggak cuma diem aja dan skripsian aja nih. Mereka tuh bikin sebuah hal yang bisa mengajak anak muda Indonesia supaya lebih terberdayakan dan lebih
siap untuk bisa menjadi mahasiswa mungkin ke depannya untuk anak SMA dan yang mahasiswa untuk lebih siap lagi berkarir. Nah, kalau nggak salah namanya Willit ya, yang tagline-nya itu One Leader, Thousand Impact. Oke, boleh dong cerita ini tentang Willit. Mungkin Waina bisa cerita nih sebagai orang marketing, marketing tinggi. Oke, mungkin awal mulanya kenapa sih ada ya Willit tuh, awal mulanya sebenarnya agak nggak bisa dibilang nggak sengaja ya. Jadi kita bertiga ini tuh temen lomba sebelumnya. Jadi kita satu kelompok lomba gitu. Kita lumayan sering lah ikutan beberapa lomba pas selama kuliah. Terus kita juga sering bikin bisnis case kayak gitu. Kita ngerjain bisnis case gitu-gitu juga. Terus setelah sekian lama nih kita nggak kontakan. Jadi ceritanya kita udah sibuk nih sama kesibukan masing-masing. Terus udah lumayan lama kita nggak kontakan. Terus akhirnya kita kontakan nih, ngajakin buat kayak ayo kita Zoom meeting cerita-cerita gitu. Karena kebetulan kita bertiga ini lagi intern di satu bidang yang sama, yaitu di startup edtech. Jadi kita mau sharing-sharing nih, mau curhat ceritanya. Gimana sih cerita kita selama internship dan kayak kemarin kita ngapain aja gitu selama kita nggak kontakan. Terus akhirnya kita Zoom meeting nih bertiga, terus kayak kita ngobrol-ngobrol gitu awalnya. Terus tiba-tiba kepikiran, kenapa kita nggak bikin sesuatu aja nih yang baru, karena kan kayak kita udah sering nih ikutan lomba, terus kayak kita bikin proposal suatu bisnis dan lain-lain, tapi kenapa kita nggak coba untuk bikin sesuatu yang bisa diimplementasiin. Nah, akhirnya dari situ pembicaraan kita berlanjut nih, kita bikin apa ya kira-kira yang bisa ngebantu orang, terus kayak masalah apa sih yang mau kita selesain dari kayak sesuatu platform yang mau kita buat nih. Akhirnya muncullah ide kita buat Willit. Nah, terus habis itu kita pengen banget nih di Willit ngebantu orang-orang, terutama untuk anak muda nih, mengembangkan interpersonal skill mereka. Karena kita tuh ngerasa banyak banget anak muda, terutama mungkin yang di masa transisi ya, kayak baru lulus SMA terus mau kuliah atau maba-maba gitu, mereka tuh masih bingung sebenarnya kuliah tuh kayak gimana sih, terus kayak skill apa aja sih yang dibutuhin selama kuliah. Terus abis itu mereka juga masih clueless nih, ternyata kalau misalkan mereka mau ikutan organisasi di kampus, mereka tuh harus punya skill dulu sebelumnya. Nah, kita tuh pengen ngebantu orang-orang yang ngerasa kayak gitu supaya mereka lebih prepare lagi. Terus juga kita pengen banget nih ngebantuin orang-orang yang ngerasa kayak perasaan-perasaan yang dulu, tahu gak sih kalau maba tuh kayak bingung, nggak tahu mau nanya ke siapa. Terus misalkan kayak, aduh aku pengen nih ngembangin public speaking skill, karena kan selama di kuliah itu kita butuh banget nih public speaking skill. Iya, bener. Terlepas dari kita mau masuk organisasi, di kampus pun kayak kalau kita belajar tuh pasti kita ada gitu satu saat di mana dosen tuh nyuruh kita presentasi, ya kan? Dan itu butuh banget yang namanya public speaking skill. Terus kayak numbuhin rasa percaya diri itu tuh penting banget. Makanya dari masalah-masalah itu tuh akhirnya kita muncul nih ide, ya udah kita bikin Willit aja, di mana Willit ini adalah suatu platform yang bisa ngebantu anak-anak muda, terutama orang-orang yang ada di masa transisi itu untuk ngembangin interpersonal skill-nya kayak gitu. Terus selain itu juga di Willit mereka bisa ngembangin kayak critical thinking, terus habis itu leadership yang paling penting, karena emang leadership tuh penting banget. Selain karena maksudnya kayak leadership itu selain kita ngebantu untuk ngelit orang, tapi kita juga bisa nih nerapin leadership di diri kita sendiri. Contohnya mungkin kayak kita bisa dengan leadership itu kita bisa lebih inisiatif dalam melakukan sesuatu, atau mungkin dari leadership sendiri itu kita bisa nih ngelit diri kita untuk mencapai goals kita setelah lulus kuliah gitu. Jadi selain itu juga urgensinya Willit ini adalah kita pengen banget nih orang yang ada di dalam Willit itu tuh kita growth bareng-bareng. Jadi kita belajar bareng-bareng, kita ngembangin skill bareng-bareng gitu. Karena emang orang-orang yang di dalam Willit ini kan maksudnya anak-anak muda dan relatively rata-rata masih kuliah kan. Jadi kita juga pengen tumbuh bersama, selain kita juga ngebantu orang untuk tumbuh juga kayak gitu. Wow, keren ya. Berarti dulu tuh sebenarnya kalian tuh temen lomba bisa dibilang ya, temen kuliah, temen organisasi, temen lomba, dan sekarang nggak mau nyanyain circle dan malah bikin sebuah project yang bermanfaat gitu kan. Jadi kayak teman suportif banget gitu. Kayak banyak nggak sih ya kayak anak muda di luar tuh tidak seproduktif itu, maksudnya kayak dia cuman main tapi tidak membawa apa-apa gitu, cuman sia-sia deh gitu ya. Jadi kalian bertiga tuh main kuliah dan juga lainnya, tapi juga bawa hal yang bisa menghasilkan gitu ya.
produktivitasnya ada kayak gitu. Nah, tadi kan kamu bilang nih, Wilit itu fokusnya untuk orang-orang yang masih di transisi, baik itu dari SMA dan dari kuliah ke karir gitu ya. Nah, emang program apa aja sih yang nanti akan dibawa Wilit supaya bisa nih mempersiapkan pemuda-pemuda ini gitu. Mungkin sekarang gantian ya, nggak mau ini lagi. Mungkin sekarang kita ke Vika. Oke, gimana nih Vika? Oke, kalau programnya sendiri kita ada banyak ya, ada WeTalk juga. Kalau WeTalk ini kita webinar, itu diselenggarain sama Wilit. Kita tujuannya adalah pengen memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman juga mengenai topik-topik sebenarnya yang sedang hangat tuh apa, terus topik-topik yang dibutuhin sama anak muda sekarang tuh seperti apa gitu. Terus yang kedua ada After School Session, ini program andalan kita, karena ini penting banget sih. Tadi sempat Moina mention juga kalau leadership, public speaking tuh penting banget. Nah di After School Session ini pelatihan FGD gitu, karena menurut kita FGD itu penting gitu buat kayak masuk organisasi, masuk intern, masuk kerja, kayak FGD itu pasti dibutuhin gitu kan. Nah di FGD ini mereka bahas banyak topik, ada dari tentang sosial, ada lingkungan, ada mental health, bisnis, karir, women, dan masih banyak banget. Dan ini nanti bahasanya juga kita ada yang pakai bahasa Indonesia, ada juga yang pakai bahasa Inggris gitu. Nah yang lebih kayak kerennya lagi nih, mereka bakal dapat feedback langsung dari asesor kita dan nanti bakal dikirim melalui email masing-masing gitu. Jadi kayak mereka bisa evaluasi nih sebenarnya mereka udah lebihnya di mana, kurangnya di mana. Jadi mereka bisa improve lagi nih tentang public speaking mereka gitu. Terus ada juga company visit. Kalau company visit ini kita lebih ke internal sih. Jadi kayak kita nggak cuma mikirin ke eksternalnya kita, tapi kita juga pengen internal kita tuh juga bisa berkembang bareng dan mereka juga bisa improve diri mereka gitu. Nah company visit ini nanti kita bakal datengin mentor-mentor dari perusahaan FMCG, terus ada dari consulting, ada startup juga, yang mana nanti mereka bakal berbagi nih sharing tentang pengalamannya mereka, terus sebenarnya di dunia kerja itu sekarang seperti apa sih gitu. Jadi mereka lebih siap nih karir kedepannya tuh seperti apa gitu. Terus ada juga yang terakhir, ini ada membership. Jadi membership ini kayak paket lengkap banget, kayak mereka bakal bisa dapet semua fasilitas dari Wilit. Jadi ini waktunya 1 tahun gitu, terus mereka bakal dapet bisa kesempatan nih ikut after school session secara gratis, karena after school session nanti kita bakal kayak cepet-cepetan gitu loh, kayak ada slotnya gitu. Tapi dengan membership ini mereka bisa cepet dapet dan mereka bisa ikut langsung after school sessionnya. Terus mereka juga bakal berkesempatan juga buat dapet diskon khusus nih buat ikut acaranya Wilit nanti gitu. Nanti kita bakal ngadain beberapa acara juga dan mereka dapet diskon khusus gitu. Terus yang ketiga juga mereka bakal bisa nih berkesempatan untuk ikut volunteering dan skalanya ini nasional juga. Terus mereka juga bakal dapat opportunity nih sebenarnya beasiswa yang sekarang tuh seperti apa gitu. Terus kriterianya apa, terus yang lagi buka apa aja gitu. Nanti kita bakal kasih tahu, kita bakal share gitu. Karena kita ngerasa juga nggak semua orang tuh tahu gitu ada opportunity beasiswa, volunteer gitu, nggak semua orang tahu gitu. Terus ada juga nanti mereka bakal dapat mentoring dan ini 7 kali dalam setahun. Ini macam-macam banget, kayak mereka bebas boleh bahas tentang self development atau mungkin GTK tentang major. Kayak tadi kita kan pengen juga kan anak SMA yang mau ke kuliah tuh lebih tahu lah, lebih siap sebenarnya di kuliah tuh seperti apa. Nah mereka nanti bisa tahu nih majornya tuh yang mau tuh seperti apa gitu. Terus nanti kalau misalkan mereka mau preparation, mau ikut lomba business case, business plan, atau mungkin mereka mau apply actions, internship gitu. Jadi mereka lebih tahu dan lebih siap juga gitu. Terus nanti mereka juga bakal dapat diskon khusus juga dari Wilit Partner. Nanti kita partnership sama beberapa perusahaan juga. Dan nanti juga mereka bakal bisa gabung nih dalam organisasi internasional. Dan khusus untuk mahasiswa tingkat akhir, nanti mereka bakal dapat kesempatan ada CV dan resume review. Jadi mereka nanti bisa lebih siap lah kalau mereka nanti mau apply kerja gitu. Wow, banyak banget ya program dari Wilit ini supaya bisa dinikmati oleh pemuda-pemuda Indonesia lainnya ya. Tuh, aku coba ini ya, simpulin ya. Berarti Boleh. ada program WeTalk, terus juga ada after school session dan community visit, dan ada lagi tuh membership ya. Dimana kalau tadi gini deh, kalau WeTalk tuh ibaratnya edukasi nggak sih? Kayak edukasi dengan peserta yang banyak dari satu expert yang sharing nih mengenai dirinya, pengalamannya, dan hal apa yang dia pelajari untuk bisa di-share nih. Lalu untuk yang after school session dimana itu lebih mengajari kayak mungkin anak SMA yang udah kuliah mau masuk organisasi kali ya. Karena kan kita tahu kayak organisasi itu sekarang
tahapannya tuh banyak nggak sih? Kayak bukan cuma daftar dan Susah masuk juga kayak sekarang masuk organisasi itu. daftar FGD atau fokus group discussion, terus juga interview, magang, probation, dan baru masuk gitu ya. Dan itu kan pasti banyak orang yang clueless nggak sih, kayak anak SMA ini gitu. Dan Willy bisa bantu itu untuk supaya mereka lebih siap lagi masuk ke organisasi itu gitu kan. Dan kalau nggak salah kalau orang berkarir juga sebelum pendaftaran tuh juga lewat di tahap itu nggak sih? Jadi sebenarnya tuh kayak masuk organisasi tuh kayak latihan untuk kayak apply kerja juga di dunia karir gitu. Jadi kayak wah, berarti Willy tuh ini ya sangat concern untuk pengembangan diri pemuda ini supaya bisa lebih siap lagi ya untuk bisa di kuliah dan di karir. Dan aku menarik nih, ada company visit gimana? Jarang nggak sih kayak bisa company visit gitu, kayak ada pun kayak susah banget ngurusnya gitu. Dan Willy bisa provide itu untuk supaya mungkin orang kayak aku nih, wah aku kepo sama perusahaan A gitu, dan ternyata Willy bisa provide itu gitu dan company visit. Jadi kayak kita bisa main ke perusahaan impian gitu ya lewat Willy gitu. Bener ya? Kayak berarti. Benar. Dan membership banyak lagi ya ininya, keuntungan yang dia pemuda ini ambil Paket gitu ya. lengkap lah. Jadi kayak sekali transaksi itu langsung dapat semua gitu, dan dia tuh kayak tinggal disuapin gitu nggak sih, nggak usah nyari-nyari ini apa aja, nyari di mana gitu nggak sih? Wah, keren banget. Udah ada di Willy semua. Iya, jadi berarti Willy tuh emang udah dirancang dan udah di-develop sedemikian rupa supaya bisa memfulfill kebutuhan pemuda-pemuda gitu kan. Wow, keren. Gitu ya Fik berarti. Dan benar banget. Mungkin dari Vika ada tambahan atau kita next question nih? Oke, boleh nih, next langsung aja. Oke guys, tadi kita udah simpulin ya mengenai program yang sangat banyak dari Willy, dan pasti program itu amat dibutuhin sih sama pemuda yang haus akan pengembangan diri. Karena ya balik lagi Willy ada karena dia akan mau sebagai solusi pemuda yang haus akan ilmu, yang haus akan pengembangan diri dan lainnya. Nah, tadi kita udah ngomongin programnya nih, kan nggak afdol ya kalau nggak ada tujuannya, nggak ada goalsnya nih, kayak apa sih program itu dibuat, buat apa, goalsnya apa. Nah, boleh tahu nih dari program itu apa sih goalsnya yang akan Willy achieve gitu. Dan tadi udah Moina, sekarang udah Vika, dan sekarang kita ke Lutfi. Apa nih Lut? Oke. Jadi sebelumnya aku mau divide dulu ya dalam 3. Jadi waktu seorang itu ngebeli mungkin membership kita, atau dia ikut after school session, atau mentoring, atau company visit dan lain-lain, kita nge-divide dulu nih jadi 3. Karena kan kita kalau mau nge-create leader, kita nggak mungkin ya aku deh mau beli membership di Willy, terus aku maunya besok jadi leader, itu kan nggak mungkin banget ya. Nah, itu sebenarnya ada step-stepnya itu. Nah, cepet banget ya. Wah, aku udah jadi leader, udah ada leadership. Oke, lanjut. Nah, pertama kita divide dulu ya jadi 3. Jadi yang pertama ada we youth, terus ada we leader, terus ada we career. Nah, untuk main concern yang pertama itu kan we youth. Nah, kalau we youth ini kita mulai gimana ya, istilahnya kita ngelakuin roadshow ke sekolah, biar mulai dari mungkin dari kelas 3 SMA gitu mereka udah aware gitu terhadap nanti masuk organisasi kayak gimana. Jadi itu kalau orang dari anak SMA dia udah aware, nanti kedepannya dia dari kita akan lebih gampang gitu untuk nge-create seorang leader gitu, karena awareness-nya udah ada. Dan untuk preparation dan lain-lain itu juga bisa dibantu sama mentor-mentor kita. Terus yang kedua, goals-nya ada yang namanya we leader. Nah, jadi untuk we leader ini kita goals-nya waktu berkuliah nih. Waktu berkuliah kan pasti waktu maba sampai akhir perkuliahan atau semester tua kayak kita ini. Nah, itu kan juga pasti ada proses-proses yang wajib dilewati ya. Mulai dari jadi staff, terus jadi kadif, atau mungkin dapat kesempatan jadi ketua himpunan atau ketua BEM kayak gitu. Nah, terus untuk we leader ini goalsnya jelas kita untuk creating leader. Terus kita juga nggak cuma kita creating leader doang, tapi kita juga lebih nekenin kepada impact-nya sesuai dengan tagline kita, one leader thousand impact gitu. Terus bukan cuma sampai leader doang nih, terus organisasi, terus jadi pengangguran gitu, bukan itu doang, tapi kita juga kasih treatment nih, kita kasih keuntungan biar
mereka tuh bisa masuk gitu ke perusahaan-perusahaan impian mereka, namanya itu WeKarir kayak gitu. Oke, jadi untuk step untuk bisa mencapai tujuan itu ada step-step yang harus dicapai gitu ya. Jadi kayak ada We Youth, We Leader, sama We Career, dan harapannya setelah pemuda ini bisa masuk ke We Lead, bisa join di We Lead, dia itu bisa ada perbedaan ya sebelum dia join dan sesudah dia join ya. Kayak tadi aku highlightnya leadership ya, berarti ke arah leadershipnya si pemuda ini gitu kan. Oke, cool. Oke, nah tadi kan aku udah dapat banyak info nih dari Moina, Vika, dan Lutfi tentang Wilit dan programnya. Nah, mungkin lebih ke ini ya, segmentasi Wilit ini kemana sih gitu? Karena kan orang di dunia ini banyak gitu ya. Cuman sebenarnya Wilit ini fokusnya kemana buat pengembangan people-nya ini gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nih dan gantian lagi mungkin kita sekarang ke Moina. Gimana nih Moina? Oke, jadi untuk segmentasinya sendiri, kalau in general itu, jadi target market kita atau segmentasi pasar kita itu tentunya adalah pemuda ya. Tapi untuk lebih detailnya lagi, umurnya itu kita targetin orang-orang yang di range umur antara 15 sampai 23 tahun. Karena emang 15 sampai 23 tahun itu adalah anak-anak SMA dan anak-anak kuliah gitu sampai dia lulus kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan boleh dipecah lagi nih berdasarkan program-program atau kayak produk-produk yang kita punya, mungkin kalau dari We Leader sendiri itu ini semua orang bisa ikutan karena emang program yang ada di dalamnya kayak after school session itu bisa diikutin sama semua orang karena emang semua orang tuh bisa gitu. Maksudnya kayak untuk mengembangkan public speaking skill itu kan gak terbatas sama umur ya. Jadi meskipun dia bukan maba, tapi dia tetap masih bisa ikutan gitu. Jadi untuk targetnya marketnya sendiri kalau We Leader itu dari 15 sampai 23 tahun juga sama kayak target market in general. Nah, tapi kalau misalkan untuk produk kita nih yang namanya We Youth, karena ini programnya itu kayak school roadshow, college roadshow. Nah, makanya ini cocok banget nih untuk target pasar yang anak-anak SMA atau orang-orang yang di masa transisi di mana dia baru lulus terus mau jadi maba kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada We Career. Nah, ini itu karena tujuannya adalah untuk membantu orang-orang mempersiapkan karirnya dan mengembangkan dirinya supaya bisa lebih prepare lagi nanti pas mau terjun di dunia profesional. Makanya orang-orang yang jadi segmentasi pasarnya sendiri itu adalah orang-orang yang ada di semester akhir. Mungkin kalau di kuliahan bisa mulai dari semester 6 ke atas kali ya gitu. Kalau untuk target pasar atau segmen pasar. Oke, jadi ya mungkin umurnya 15 sampai 23 tahun yang idealnya untuk bisa ikutin Wilit, atau mungkin selama dia masih SMA dan kuliah meskipun nyerempet ke 15-23 masih bisa lah ya, Moy, berarti kurang lebihnya gitu ya. Oke. Nah, oke, thank you Moina kan buat penjelasannya tadi, dan aku sedikit menggelitik nih. Kan kita tuh di kuliah tuh di kampus banyak banget ya kayak organisasi gitu. Organisasi, forum atau apalah, intinya kayak sebuah perkumpulan mahasiswa ini untuk bisa ya kita tidak asing lah dengan namanya proker gitu ya, program kerja gitu. Nah, aku dengar kalau Wilit itu bukan sekedar student organization aja atau lebih nyebutnya NGO ya, non-government organization gitu. Mungkin bisa lebih jelasin nih, kenapa sih Wilit NGO dan apa yang membedakan gitu. Mungkin sekarang aku mau yang jawab nih dari si COO ya, aku lupa ya, COO yaitu Lutfi. Iya, benar-benar. Nah, jadi emang dari awal waktu kita nge-create Wilit ini emang kita udah intinya kita pingin banget waktu kita nge-build Wilit ini kita bisa menyesuaikan dengan industri yang sedang tren saat ini atau yang dibutuhkan saat masa depan gitu kan. Namanya kayak industrinya kan industri 4.0 banget lah ya, mungkin bahasanya yang biasa digunakan gitu. Nah, terus untuk divisi-divisi yang kami buka untuk saat ini emang itu udah disesuaikan dengan industri-industri yang dibutuhkan, terutama di startup ya. Mungkin kan kalau organisasi-organisasi kayak BEM ataupun himpunan kan divisi-divisinya kadang masih kalau dilihat dari namanya aja masih kurang ya, mungkin itu udah yang lampau gitu ya. Jadi kadang kalau orang mau daftar startup mereka juga bingung nih, sebenarnya aku tuh spesialisasinya tuh di mana sih kayak gitu kan. Nah, terus kemudian gimana kalau kan kebetulan kan aku, Vika, Moina itu juga kita pernah intern di startup gitu. Jadi
gimana kalau misal kita waktu nge-build up Willit ini kita sesuai nih sama kebutuhan pasarnya itu kayak gimana. Nah akhirnya disesuaikanlah nama-nama divisi biar nanti ini juga sekalian berorganisasi, kita juga bisa ngebantuin nih biar nanti kedepannya tuh mereka tahu karir path mereka tahu passion mereka di mana. Itu yang pertama terkait NGO. Terus di Willit ini juga mungkin kalau teman-teman join di organisasi mungkin kayak himpunan atau BEM itu kan teman-teman pasti kalau udah diamanahi di suatu divisi tertentu, misal di humas nih, ya udah kita setahun kita di humas aja gitu kan. Nah cuman kalau di Willit ini beda lagi. Jadi kita di Willit kita mungkin kalau teman-teman apply di bagian marketing dan keterima di bagian marketing ya, terus tiba-tiba teman-teman di tengah jalan nih pingin belajar atau tiba-tiba kepikiran kayaknya marketing kurang cocok nih sama keberadaan aku, terus pingin belajar terkait produk manajemen. Nah itu nanti kita juga bisa fasilitasi. Jadi setelah harapannya setelah selesai dari Willit nanti bisa belajar 2 gitu. Jadi punya 2 sertifikat tanpa kayak ikut organisasi lain dan masih di dalam satu periode itu. Terus yang ketiga, kita juga mulai biasain buat teman-teman mahasiswa untuk gunain Google Suite, mungkin kayak Google Spreadsheet, terus Google Calendar, biar nanti waktu masuk ke industri-industri yang lagi nge-trend saat ini kayak startup itu mereka udah nggak kaget nih tools-tools apa aja yang biasa digunain kayak gitu. Mungkin itu aja sih bedanya. Oke, aku coba untuk bisa menyimpul ya. Jadi intinya kayak mungkin bisa dibilang lebih profesional ya Willit ini untuk bisa menjalankan operasionalnya sehari-hari gitu. Bisa dilihat dari mungkin budaya yang dibawa, juga tools-tools selama kerja mungkin ya kan. Mungkin ya aku setuju banget kayak banyak forum mahasiswa atau organisasi yang belum menggunakan tools-tools kayak ibaratnya perusahaan gitu. Kayak Google kan punya Google Workspace, Google Suite, terus kayak Microsoft juga ya, kayak segala macamnya ekosistemnya gitu. Dan Willit mencoba untuk bisa menggunakan itu untuk bisa mungkin terbiasa ya. Mungkin nanti saat udah kerja kan tidak gagap teknologi tentang itulah, kayak bisa dibawa lagi gitu. Gitu kan ya dari Lutfi? Iya. Oke. Wah, udah banyak nih informasi yang udah kita dapetin ya teman-teman mengenai Willit ini, karena kan mungkin banyak yang belum familiar sama Willit, jadi mungkin dengan penjelasan dari Willit ini bisa lebih paham lagi, dan mungkin kamu salah satunya yang bisa nih masuk ke Willit supaya bisa lebih mengembangkan diri lagi gitu. Nah, oke, Poni, kan tadi aku udah nge-reminder ya ke teman-teman, mungkin kamu salah satunya yang bisa masuk ke Willit. Sebenarnya ada apa sih dalam waktu dekat ini di Willit? Mau jalan apa nih Willit? Gitu. Mungkin Vika bisa menjelaskan program terdekat yang akan dijalankan oleh Willit. Oke, bener banget nih Dul. Di September ini, tepatnya tanggal 10, kita bakalan ada Open Registration Mentor. Dan mentor ini sifatnya memang volunteer, tapi tenang aja teman-teman, walaupun ini volunteer, tapi teman-teman bisa dapat banyak banget benefit nih, dari mulai reward point, dapat fee dari Willit, dan dapat juga internal training gitu. Nah, kriterianya sendiri, ini terbuka banget untuk undergraduate student dan minimal angkatan 2020 dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Jadi dari univ manapun, dari major apapun, teman-teman boleh banget daftar jadi mentor. Dan teman-teman di sini nanti bakal sharing nih, mungkin teman-teman punya achievement pernah menang lomba business case, business plan, atau mungkin MUN, esai, atau jadi mawapres gitu. Nah itu boleh banget sih buat apply jadi mentor kita gitu. Atau mungkin teman-teman nih udah ikut organisasi A, B, terus habis itu role-nya udah tinggi nih. Nah itu boleh banget untuk sharing sama mentis kita nanti gitu. Karena mentis kita sendiri itu mungkin mereka belum tahu ya, kayak belum kenal juga nanti di kuliahan seperti apa. Terus mungkin nanti mereka kayak clueless nih sebenarnya goals mereka itu gimana, terus habis itu kayak mereka belum kenal sama diri mereka sendiri gitu. Jadi di sini mentor bisa kayak sharing, bisa berbagi pengalamannya dia juga gitu. Dan di sini teman-teman juga yang nanti mau apply ini jadi mentor, tenang aja kalau misalkan teman-teman belum punya pengalaman buat jadi mentor, kita di sini bakal ada onboarding juga khusus mentor, kita juga bakal ada internal training. Jadi nanti kita bakal ngedatengin expert nih biar bisa share ke mentor gimana sih sebenarnya jadi mentor yang baik gitu. Sebenarnya gimana sih buat
sharing tentang pengalaman, sharing tentang achievement tuh teman-teman mentor nih kalau mau apply jadi mentor kita tenang aja, yang belum pernah kita bakal pokoknya kasih juga. Jadi nggak cuman teman-teman tuh sharing tentang knowledge kalian, tapi kita juga bantu nih teman-teman supaya bisa dapat knowledge baru juga gitu. Dan ini waktunya fleksibel banget, jadi bisa disesuaikan dan nggak akan ganggu kegiatan teman-teman gitu. Jadi nanti stay tune aja di Instagram kita, September kita bakalan ada oprek mentor gitu. Oke, berarti sekarang kan udah akhir Agustus ya, berarti teman-teman mungkin yang bisa punya nih hal-hal yang bisa di-sharing ke teman-teman di adik-adik ya yang gabung di Wilit tuh menjadi mentor ya berarti ya. Dan kayaknya aku lebih kepo lagi mengenai mentor nih dari Wilit, yang mungkin Lutfi bisa lebih menjelaskan nih, menambahkan dari Vika nih, kenapa sih Wilit itu butuh seorang mentor. Kan kirain aku ya Wilit tuh di-handle sama kalian dan expert yang kalian undang gitu ya, dan ternyata Wilit juga butuh mentor gitu ya. Dan kenapa nih? Jelasin dong, Wilit kenapa butuh mentor kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya kenapa Wilit butuh mentor? Tentunya yang pertama itu untuk ngebantuin anak-anak muda untuk bisa achieve mimpi-mimpi mereka. Pastinya kan istilahnya kalau semisal kita punya prestasi itu gimana ya bilangnya ya, biar mungkin lebih gampang aja. Misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar tentang ini ya, kayak pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat membentuk pemimpin-pemimpin lainnya kayak gitu. Nah kita juga di situ pingin banget tuh kayak gitu. Terus di sisi lain untuk mentornya sendiri, kenapa kita sebenarnya butuh banget, karena gimana ya, ternyata kalau semisal untuk mahasiswa baru tuh jujur waktu aku maba pun aku juga aku pengen banget kalau aku punya mentornya gitu yang bisa membimbing aku ke depannya kayak gimana, ngasih tahu dunia kuliahan kayak gimana, terus bisa ikut exchange mungkin karena sekarang ada kampus Merdeka. Terus untuk mentornya sendiri juga nanti nggak cuman itu kok yang udah dibilangin Vika tadi, kita nggak cuman yaudah kamu jadi mentor terus kita nggak ngasih apa-apa ke kalian. Mungkin ada yang daftar juga belum pernah punya pengalaman mengajar sama sekali mungkin kayak gitu. Nah nanti kita tenang aja, kita juga ada internal training. Jadi di sisi lain, selain kalian bisa sharing knowledge atau achievement atau tips and trick yang lainnya, kalian juga dapat nih personal development dari expert gitu. Oke, jadi aku mungkin sum up dulu dari Vika dan Lutfi ya. Jadi intinya Willy itu tidak berjalan sendiri juga. Willy juga butuh pemuda di luar sana yang hebat-hebat, yang bisa jadi yang bisa berkontribusi sebagai mentor ya, yang bisa sharing mengenai achievementnya, kehidupannya, dan hal-hal inspire lainnya yang bisa dibagikan ke adik-adiknya gitu ya berarti. Dan juga mungkin pemuda-pemuda yang punya basic itu, bekal itu, tapi kayak dia belum pernah nih jadi mentor dan bingung caranya jadi mentor atau gimana, itu tenang aja ya, nanti akan di training sama Willy supaya bisa lebih siap lagi jadi mentor dan sharing itu ke adik-adik kita berarti ya, Vika dan Lutfi. Oke. Dan nggak kerasa nggak sih kita udah banyak banget dari tadi kita ngobrol, dan mungkin aku mau Willy itu lebih menekankan lagi nih kan usianya 15 sampai 23 tahun juga untuk siswa SMA, mahasiswa juga, dan juga butuh mentor untuk di Wilit ini. Nah, kenapa sih pemuda tuh harus mendaftarkan dirinya di Wilit, Lutfi? Nah, jadi kenapa kalian harus banget mendaftarin diri untuk masuk Wilit, jadi anggota kita atau gunain produk kita? Jadi yang pertama emang kita tujuan awal dari membangun NGO ini yaitu untuk membantu teman-teman sekalian biar teman-teman kalian punya experience yang sama dari kita, ataupun mungkin bisa lebih. Kita bakalan proud banget ke teman-teman kalian. Terus di sisi lain kita juga di Wilit, mungkin stigmanya yang aku sering dengar ya, kalau teman-teman ikut organisasi pasti kan stigmanya kita nih rapat-rapat nggak jelas nih, kita rapat sampai malam. Nah itu kita kalau di sini kita hindari banget. Kita di sini rapatnya udah terkoordinir dan itu juga nggak lebih dari 3 jam gitu kan. Nah, terus di sisi lain kita juga di sini ya seperti yang udah aku bilang tadi di awal, kita juga divisi-divisi di sini kita menyesuaikan dengan industri yang saat ini sedang tren, dan pastinya itu bisa ngebantuin teman-teman untuk belajar gimana sih nanti saat di dunia kerja kayak gitu.
Oke, teman-teman harus garis bawahi ya dan take note tadi dari jawabannya Lutfi mengenai kenapa kamu harus mendaftarkan diri di Willy. Dan ya kita di akhirnya di penghujung acara udah banyak info yang tadi di sharing sama Lutfi, Moina dan Vika, dan juga teman-teman pasti udah banyak nih catat ya tadi mengenai kenapa sih Willy itu hadir, terus juga apa yang bisa Willy berikan, terus juga apa yang bisa kamu dapat ketika kamu bisa join di Willy sebagai community atau sebagai orang-orang yang menggunakan fasilitas atau apa ya layanan dari Willy. Nah, biar lebih greget sebagai closing statement juga mungkin nggak usah panjang-panjang deh. Ini mungkin aku nggak ngasih briefing ya, tapi nggak usah panjang-panjang. 2 kata kenapa harus join Willy. Dari siapa dulu? Dari Moina. Makanya. Oh my god, 2 kata kenapa harus join Willy. Mungkin yang pertama adalah ini nggak kata sih, kayak aku selalu kebayang itu kalimat gitu loh, kenapa harus join Willy. Aku mungkin kalau kalimat boleh nggak, kayak aku ngasih 2 kalimat. Apa dulu kalimatnya? Coba apa dulu? Kalimatnya mungkin join karena kalian bakal bisa belajar bareng-bareng sama orang-orang dan tumbuh bersama-sama sama orang-orang yang ada di Willy juga. Oke, belajar dan tumbuh, mantap. Ya, belajar dan tumbuh, oke. Dan ini nggak usah dihitung. Oh iya, dannya itu loh, tau gak sih tanda baca yang kan itu. Iya. Jadi nggak hitung kata. Belajar dan tumbuh, oke, sip, mantap. Oke, nextnya Vika, 2 kata. Oke, kalau dari aku bisa kenal diri sendiri dan Panjang juga. Oh, ntar aku disimpulin kenal diri sendiri. Gak apa-apa. Aku bisa kenal diri sendiri. Kenali diri. Iya. Kenali diri. Kenali diri. Jadi supaya kita tahu kita tuh bisanya di mana, skill apa yang bisa kita kembangin ya. Karena kan mungkin Bener. aku dulu ini pengalaman aku pribadi sih, kayak waktu aku SMA aku nggak tahu aku bisa apa gitu. Kayak aku di dunia ini harus bisa apa gitu. Tapi setelah banyak pengembangan yang aku dapat, ternyata aku bisa apa ya, aku bisa mendalami hal yang aku suka kayak gitu, dan itu menjadi modal aku. Jadi intinya kenali diri dulu ya berarti ya. Benar. Mantap. Oke, terakhir Lutfi. Nggak apa-apa aku simpulin, nggak apa-apa. Aduh, aku terakhir ya, jadi mikir nih katanya itu apa. Tadi gimana dulu pertanyaan dulu, coba diulang lagi dong kalian. 2 kata, jadi kenapa harus join Willy? Oke, 2 kata. Mungkin aku ngambil dari tagline kita aja ya. Yang pertama, pemimpin dan juga impact ya. Nah, kenapa kalian harus daftarin diri ke Willy? Yang pertama, karena kalian pasti punya leadership experience di sini. Jadi kalimat ya. Kalian pasti punya leadership experience. Ya, terusin dulu. Untuk jadi leader. Terus kalian juga bisa creating impact untuk lingkungan sekitar kayak gitu. Oke. Pemimpin impact ya berarti ya. Gitu. Jadi jangan cuma jadi pemimpin yang tidak berbuat apa-apa gitu. Kita harus jadi pemimpin yang bisa memberdayakan orang dan bisa membawa dampak baik untuk orang lain. Impact. Mantap. Oke. Kita tepuk tangan buat Moina, Lutfi dan Vika. Oke. Dan ya dengan 2 kata itu yang sudah panjang menutup perbincangan kita hari ini. Jadi dipastikan teman-teman follow dulu. Oke, follow dulu nih Instagram Willy. Boleh nih, ada yang mau promosi dulu buat Willy? Marketing. Moina. Mungkin mau promosi ya. Iya, promosi dulu. Ya. Ini untuk teman-teman semua nih yang lihat video ini, boleh banget untuk di-follow Instagramnya di Willy. Di Instagramnya Willy di @willy__, dan juga follow LinkedIn page-nya di Willy. Nanti kalian cari aja pasti ada Willy. Terus abis itu pokoknya jangan lupa follow karena kalian bakal dapat banyak banget informasi menarik dan bermanfaat di sana. Jadi nanti informasi tentang oprek mentor, oprek staff, terus nanti juga ada tips and trick, terus nanti juga ada informasi-informasi tentang program-program kita semuanya ada di sosial media. Jadi jangan lupa untuk follow.
Oke, jadi Instagramnya Wilit__ dan di LinkedIn Wilit. Dan ya jadi di Instagram itu bukan cuman promosi tentang Wilit itu ya, jadi membagikan juga tips and trick dan segala macam info yang mungkin lagi happening sekarang buat mempersiapkan karir gitu ya. Berarti Oke, sekian mungkin dari Vika, Moina, dan Lutfi, dan juga sekian dari aku. Semoga teman-teman di sini bisa mengambil nih intisari dari obrolan kita hari ini dan juga bisa lebih siap lagi untuk pengembangan dirinya, karena bukan pinternya atau bodohnya kamu, tapi seberapa besar keinginan kamu untuk belajar. Mantap nggak perkataan aku? Mantap kan? Jadi Mantap. jadi yang penting jangan terus berhenti untuk belajar, dan salah satu untuk tempat kamu belajar adalah di Wilit. Jadi jangan lupa untuk kunjungi sosial media dari Wilit. Mungkin sekian dari aku Fadula buat acara hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di acara Halo Dulu selanjutnya. Bye. Bye.